Hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memiliki derajat yang lebih rendah dari manusia, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyiksa hewan yang ada. Beliau juga mengajarkan kita untuk saling menyayangi kepada sesama makhluk hidup. Surga dan neraka merupakan tempat yang akan dihuni kelak setelah mengalami kematian. Mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat balasan berupa surga. Namun sebaliknya, untuk mereka yang ingkar akan masuk neraka. Pemirsa asal muasal, tahukah Anda bahwa surga dan neraka tidak hanya dihuni oleh manusia saja? Selain manusia, binatang juga ada yang akan masuk ke dalam surga. Bahkan ada beberapa hewan yang sudah dipastikan akan menjadi penghuni surga. Tentu saja beberapa hewan ini memiliki keistimewaan yang tersendiri dibandingkan dengan hewan lainnya di muka bumi ini. Untuk itu asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik hewan-hewan yang akan masuk surga dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa asal muasal, binatang yang sudah dipastikan akan mendapat surga di tempat Allah Subhanahu wa taala adalah anak sapi. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 24 hingga 30. Dikisahkan, anak sapi tersebut oleh Nabi Ibrahim dijadikan hidangan penyambut tamu, yaitu malaikat. Malaikat datang untuk memberikan kabar gembira atas kelahiran anak bagi Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Saat istri Nabi Ibrahim sedang kesulitan untuk memiliki keturunan. Hewan ternak lainnya yang sudah dipastikan mendapat surga Allah Subhanahu wa taala adalah domba Nabi Ismail. Domba merupakan salah satu hewan yang hingga saat ini sering digunakan untuk berkurban di Idul Adha. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi sejarah pembuka adanya kurban saat lebaran haji. Allah Subhanahu wa taala pernah menguji kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah untuk menyembelih anaknya sendiri yang tidak lain adalah Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi karena keikhlasan serta kepatuhan Nabi Ismail kepada Allah, maka Nabi Ismail yang hendak disembelih tersebut berubah menjadi seekor domba yang gemuk lagi sehat. Malaikat pun menyelamatkan Nabi Ismail dari penyembelihan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah dramatis ini tercantum dengan jelas dalam surat Asy-Syafa'at ayat 102 hingga 107. Nyata sudah kesabaran dan ketaatan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada akhirnya peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban pada hari raya haji. Tidak hanya hewan ternak saja loh pemirsa yang mendapat jaminan surga, binatang berkaki 4 dengan ciri khas punuk di punggungnya ini menjadi salah satu hewan yang akan mendapat tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Unta merupakan hewan yang tinggal di padang pasir dan seringkali dijumpai di negara-negara Arab. Dalam kisah Nabi Saleh alaihissalam, unta betina yang diberikan kepada Nabi Saleh tersebut merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, oleh kaum Samud, unta itu dibunuh. Karena hal itulah Allah memberikan azab dengan menghancurkan kaum Samud hingga tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Kisah ini pun ditulis dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 64 hingga 68. Dalam beberapa kisah Nabi, unta juga kerap kali dijadikan sebagai alat transportasi bagi Rasulullah dan pengikutnya. Berpergian dari satu tempat menuju tempat lain menjadikan unta sebagai salah satu saksi Rasulullah dan pengikutnya dalam menyebarkan agama Islam. Satu lagi unta yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah unta milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan dakwahnya, Rasulullah mengendarai seekor unta untuk membawa Hirah ke Madinah dengan sahabatnya Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk pertama kalinya. Unta yang Rasulullah gunakan itu adalah petunjuk di manakah Rasulullah akan tinggal di Madinah. Unta tersebut akhirnya berhenti di sebuah rumah milik sahabat Rasul yang bernama Abu Ayyub Al-Ansyari. Dan di rumah itulah Rasulullah menghabiskan hidupnya hingga akhir hayat. Seringkali digambarkan sebagai hewan yang tidak menakutkan dan terkesan lugu, membuat keledai kerap kali dijadikan tokoh kartun dengan simbol kebodohan. Namun nyatanya hewan satu ini termasuk ke dalam hewan yang sudah dipastikan mendapat tempat di surga loh pemirsa. Berawal dari kisah Nabi Uzair alaihissalam yang ditulis untuk Bani Israel atau bangsa Yahudi, Nabi Uzair melakukan perjalanan dengan seekor keledai miliknya lalu berhenti dan tertidur di sebuah desa selama 100 tahun. Lalu Nabi Uzair kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah keledai milik Nabi Uzair alaihissalam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 259. Berapa lama kamu tinggal di sini? Beliau menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari.
Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusun kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, beliau pun berkata, 'Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Hewan selanjutnya yang juga dipastikan masuk ke dalam surga adalah semut Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti yang kita ketahui, beliau adalah nabi yang bisa berbicara pada binatang, salah satunya adalah semut. Semut ini pernah membuat Nabi Sulaiman kagum saat bertanya beberapa pertanyaan beliau mengenai rezeki. "Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan cukup untuk kamu?" Semut pun menjawab, "Rizki di tangan Allah. Aku percaya rizki di tangan Allah. Aku yakin di atas batu kering padang pasir yang tandus ini ada rizki untukku." Selain semut, Nabi Sulaiman juga memiliki kemampuan untuk berbicara dengan burung hudhud. Burung hudhud sendiri merupakan sejenis burung pelatuk. Burung yang satu ini membantu Nabi Sulaiman dalam menaklukkan kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Pada mulanya kerajaan Sabah adalah kerajaan yang menyembah matahari. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman alaihissalam mengutus burung hudhud untuk mengantar surat kepada Ratu Balqis dan mengajaknya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alasan itulah burung hudhud menjadi hewan selanjutnya yang menghuni surga. Paus merupakan salah satu hewan laut yang memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Tidak jarang pula, paus mengambil peran penting dalam menyelamatkan para nabi dari ajal yang sudah berada tepat di depan mata. Salah satunya adalah paus yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Setelah menelannya, lalu Allah memerintahkan paus tersebut untuk memuntahkannya kembali di daerah yang tandus. Ketika keluar dari perut paus, Nabi Yunus alaihissalam bagaikan anak burung yang baru keluar dari telur. Karena terlalu lemah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengasihinya dan menumbuhkan sebuah pohon dari jenis pohon labu baginya untuk tempat berteduh Nabi Yunus sehingga membuat ia kuat kembali. Hewan terakhir yang dijanjikan oleh Allah akan masuk surga adalah anjing milik Ashabul Kahfi. Meskipun anjing termasuk ke dalam hewan yang diharamkan, nyatanya hewan tersebut telah dijanjikan surga milik Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dapat membuktikan bahwa semua makhluk ciptaan Allah akan mendapatkan berkah darinya. Ashabul Kahfi sendiri merupakan sosok pemuda-pemuda tangguh yang menjaga keimanan mereka dari raja kafir. Demi menyelamatkan iman, mereka rela mengasingkan diri dan bersembunyi di dalam gua. Pemuda-pemuda tersebut ditemani oleh seekor anjing yang setia, lalu karena merasa terlalu lelah, akhirnya mereka semua tertidur di dalam gua tersebut. Mengira hanya tidur beberapa saat saja, ternyata mereka sudah tertidur selama 300 tahun. Kisah para Ashabul Kahfi ini dapat ditemukan di surat Al-Kahfi ayat 9 hingga 22. Nah pemirsa, itulah sederet hewan-hewan yang telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memiliki kedudukan yang lebih rendah dari manusia, nyatanya hewan-hewan ini tetap mendapat berkah yang melimpah dari Sang Pencipta. Semoga info kali ini bermanfaat untuk Anda ya pemirsa. Setelah ini akan ada informasi mengenai beberapa tempat yang menjadi simbol toleransi umat beragama di Indonesia loh pemirsa. Jadi jangan kemana-mana ya.